polisi berhasil mengamankan Abdul Qohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Asyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Qohar juga merupakan provokator menuduh penculik, dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah, pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Qohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini, hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, ucap Tono. Salah satu pelaku penganiayaan nenek Asyah di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad berhasil diamankan pihak kepolisian. Sementara untuk pelaku lainnya bernama Abdul Qohar saat ini masih berada dalam status diburu lantaran melarikan diri seusai melakukan penganiayaan. Menurut keterangan pelaku bernama Ahmad pada Selasa 6 Mei 2025, ia berani memukuli korban lantaran gelap mata mendengar anaknya hendak diculik korban. Saya pun langsung mendatangi Asyah yang saat itu tengah dikerumuni warga, lalu langsung melayangkan hantaman keras ke wajah serta dada korban. Akibat perbuatannya itu, kini Ahmad dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya diketahui bahwa kasus penganiayaan nenek Asyah ini viral setelah sempat di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik itu, memperlihatkan seorang lansia tengah dikerumuni sejumlah warga karena dituding menculik anak kecil. Lalu setelahnya didapati pria berbaju putih memaki-maki Asyah dan melayangkan pukulan ke lansia tersebut. Belakangan terungkap fakta bahwa ternyata saat itu Asyah berniat tolong kepada seorang anak lantaran sudah tak kuat berjalan menanjak. Ia diketahui baru saja pulang mengambil dana pensiunan milik almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu 4 Mei 2025. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban, sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher, dan kepala. Untuk satu pelaku lagi, kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat, segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu pelaku lagi. Tentunya pasal yang kami sangkakan terhadap kedua pelaku ini yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Ya tentunya untuk BPO kami menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Dimanapun yang bersangkutan lari, tentunya tim akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Ketika yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Anak saya diculik itu terpingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang mukul, udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan.
Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini. Bagian muka. Video itu ya? Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak tahu, itu orang jauh kan ngomong ke anaknya, gitu katanya. Nyesel nggak sekarang? Iya memang nyesel, ya saya kagetnya, nggak inget. Dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan, gitu. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia jadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi dalam kasus penganiayaan nenek ini. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Ahmad berujar, saat itu dirinya melihat korban dikerumuni warga dan langsung memukulinya pada bagian wajah serta dada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Tono menambahkan, Ahmad yang sudah diringkus petugas dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Diketahui, kasus penganiayaan yang dialami lansia ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, lansia itu sedang dikerumuni sejumlah warga setelah diduga menculik anak kecil. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tersebut. Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainnya. Diketahui, lansia tersebut ialah Aisyah, 76, warga Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga setelah mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu, 4 Mei 2025. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Akhirnya, sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Aisyah hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan Abdul Kohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Aisyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik, dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya.
Berdasarkan pengakuan pelaku, Jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Kohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, ucap Tono. Salah satu pelaku penganiayaan Nenek Asya di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad berhasil diamankan pihak kepolisian. Sementara untuk pelaku lainnya bernama Abdul Kohar saat ini masih berada dalam status diburu lantaran melarikan diri seusai melakukan penganiayaan. Menurut keterangan pelaku bernama Ahmad, pada Selasa 6 Mei 2025, ia berani memukuli korban lantaran gelap mata mendengar anaknya hendak diculik korban. Saya pun langsung mendatangi Asya yang saat itu tengah dikerumuni warga, lalu langsung melayangkan hantaman keras ke wajah serta dada korban. Akibat perbuatannya itu, kini Ahmad dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya diketahui bahwa kasus penganiayaan Nenek Asya ini viral setelah sempat dari media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik itu, memperlihatkan seorang lansia tengah dikerumuni sejumlah warga karena dituding menculik anak kecil. Lalu setelahnya didapati pria berbaju putih memaki-maki Asya dan melayangkan pukulan ke lansia tersebut. Belakangan terungkap fakta bahwa ternyata saat itu Asya berniat tolong kepada seorang anak lantaran sudah tak kuat berjalan menanjak. Ia diketahui baru saja pulang mengambil dana pensiunan milik almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu 4 Mei 2025. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher, dan kepala. Untuk satu pelaku lagi, kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat, segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu pelaku lagi. Tentunya pasal yang kami sangkakan terhadap kedua pelaku ini yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Ya, tentunya untuk DPO kami menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Dimanapun yang bersangkutan lari, tentunya tim akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Ketika yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Anak saya diculik itu terpingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini. Bagian muka. Video itu ya? Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak tahu itu orang jauh kan mau muka anaknya gitu katanya. Misalnya sekarang? Iya memang nyasar ya saya kagetnya nggak inget dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan gitu. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia jadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37.
Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi dalam kasus penganiayaan nenek ini. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Ahmad berujar, saat itu dirinya melihat korban dikerumuni warga dan langsung memukulinya pada bagian wajah serta dada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Tono menambahkan, Ahmad yang sudah diringkus petugas dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Diketahui, kasus penganiayaan yang dialami lansia ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, lansia itu sedang dikerumuni sejumlah warga setelah diduga menculik anak kecil. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tersebut. Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainnya. Diketahui, lansia tersebut ialah Aisyah, 76, warga Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga setelah mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu, 4 Mei 2025. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Akhirnya, sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Aisyah hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan Abdul Kohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Aisyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah, pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Kohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini, hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, ucap Tono.
Salah satu pelaku penganiayaan Nenek Asya di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad berhasil diamankan pihak kepolisian. Sementara untuk pelaku lainnya bernama Abdul Kohar saat ini masih berada dalam status diburu lantaran melarikan diri seusai melakukan penganiayaan. Menurut keterangan pelaku bernama Ahmad, pada Selasa 6 Mei 2025, ia berani memukuli korban lantaran gelap mata mendengar anaknya hendak diculik korban. Ia pun langsung mendatangi Asya yang saat itu tengah dikerumuni warga, lalu langsung melayangkan hantaman keras ke wajah serta dada korban. Akibat perbuatannya itu, kini Ahmad dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya diketahui bahwa kasus penganiayaan Nenek Asya ini viral setelah sempat di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik itu, memperlihatkan seorang lansia tengah dikerumuni sejumlah warga karena dituding menculik anak kecil. Lalu setelahnya didapati pria berbaju putih memaki-maki Asya dan melayangkan pukulan ke lansia tersebut. Belakangan terungkap fakta bahwa ternyata saat itu Asya berniat tolong kepada seorang anak lantaran sudah tak kuat berjalan menanjak. Ia diketahui baru saja pulang mengambil dana pensiunan milik almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu 4 Mei 2025. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher, dan kepala. Untuk satu pelaku lagi, kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat, segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu pelaku lagi. Tentunya pasal yang kami sangkakan terhadap kedua pelaku ini yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Ya, tentunya untuk BPO kami menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Dimanapun yang bersangkutan lari, tentunya tim akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Ketika yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Anak saya diculik itu, terpingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang mukul, udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini. Bagian muka. Video itu ya? Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak tahu itu orang jauh kan mau ke anaknya gitu katanya. Nyesel nggak sekarang? Iya memang nyesel ya, saya kagetnya nggak inget dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan gitu. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia jadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi dalam kasus penganiayaan nenek ini. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Ahmad berujar, saat itu dirinya melihat korban dikerumuni warga dan langsung memukulinya pada bagian wajah serta dada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Tono menambahkan, Ahmad yang sudah diringkus petugas dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.
Diketahui, kasus penganiayaan yang dialami lansia ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, lansia itu sedang dikerumuni sejumlah warga setelah diduga menculik anak kecil. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tersebut. Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainnya. Diketahui, lansia tersebut ialah Asyah, 76, warga Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga setelah mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu, 4 Mei 2025. Penganiayaan ini berawal saat Asyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Asyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Akhirnya, sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Asyah hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan Abdul Kohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Asyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah, pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Kohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini, hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, ucap Tono. Salah satu pelaku penganiayaan nenek Asyah di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad berhasil diamankan pihak kepolisian. Sementara untuk pelaku lainnya bernama Abdul Kohar saat ini masih berada dalam status diburu lantaran melarikan diri seusai melakukan penganiayaan. Menurut keterangan pelaku bernama Ahmad pada Selasa 6 Mei 2025, ia berani memukuli korban lantaran gelap mata mendengar anaknya hendak diculik korban. Saya pun langsung mendatangi Asyah yang saat itu tengah dikerumuni warga, lalu langsung melayangkan hantaman keras ke wajah serta dada korban. Akibat perbuatannya itu, kini Ahmad dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya diketahui bahwa kasus penganiayaan nenek Asyah ini viral setelah sempat dari media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik itu, memperlihatkan seorang lansia tengah dikerumuni sejumlah warga karena dituding menculik anak kecil. Lalu setelahnya didapati pria berbaju putih memaki-maki Asyah dan melayangkan pukulan ke lansia tersebut. Belakangan terungkap fakta bahwa ternyata saat itu Asyah berniat tolong kepada seorang anak lantaran sudah tak kuat berjalan menanjak. Ia diketahui baru saja pulang mengambil dana pensiunan milik almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu
4 Mei 2025. Alasannya, karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban, sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher, dan kepala. Untuk satu pelaku lagi, kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat, segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu pelaku lagi. Tentunya pasal yang kami sangkakan terhadap kedua pelaku ini yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Ya, tentunya untuk BPO kami menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Dimanapun yang bersangkutan lari, tentunya tim akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Ketika yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Anak saya diculik itu terpingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang mukul, udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini, bagian muka. Video itu ya? Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak tahu itu orang jauh kan mau ke anaknya gitu katanya. Misalnya sekarang. Iya memang nyasar ya, saya kagetnya nggak inget dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan gitu. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia jadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi dalam kasus penganiayaan nenek ini. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Ahmad berujar, saat itu dirinya melihat korban dikerumuni warga dan langsung memukulinya pada bagian wajah serta dada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Tono menambahkan, Ahmad yang sudah diringkus petugas dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Diketahui, kasus penganiayaan yang dialami lansia ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, lansia itu sedang dikerumuni sejumlah warga setelah diduga menculik anak kecil. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tersebut. Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainnya. Diketahui, lansia tersebut ialah Aisyah, 76, warga Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga setelah mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu, 4 Mei 2025. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Akhirnya, sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Aisyah hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan Abdul Kohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Aisyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Kasatreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik, dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Kohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini, hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, ucap Tono. Salah satu pelaku penganiayaan Nenek Asya di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad berhasil diamankan pihak kepolisian. Sementara untuk pelaku lainnya bernama Abdul Kohar saat ini masih berada dalam status diburu lantaran melarikan diri seusai melakukan penganiayaan. Menurut keterangan pelaku bernama Ahmad pada Selasa 6 Mei 2025, ia berani memukuli korban lantaran gelap mata mendengar anaknya hendak diculik korban. Saya pun langsung mendatangi Asya yang saat itu tengah dikerumuni warga, lalu langsung melayangkan hantaman keras ke wajah serta dada korban. Akibat perbuatannya itu, kini Ahmad dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya diketahui bahwa kasus penganiayaan Nenek Asya ini viral setelah sempat beredar di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik itu, memperlihatkan seorang lansia tengah dikerumuni sejumlah warga karena dituding menculik anak kecil. Lalu setelahnya didapati pria berbaju putih memaki-maki Asya dan melayangkan pukulan ke lansia tersebut. Belakangan terungkap fakta bahwa ternyata saat itu Asya berniat minta tolong kepada seorang anak lantaran sudah tak kuat berjalan menanjak. Ia diketahui baru saja pulang mengambil dana pensiunan milik almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu 4 Mei 2025. Alasannya, karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban, sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher, dan kepala. Untuk satu pelaku lagi, kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat, segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu pelaku lagi. Tentunya pasal yang kami sangkakan terhadap kedua pelaku ini yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Ya, tentunya untuk DPO kami menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Dimanapun yang bersangkutan lari, tentunya tim akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Ketika yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Anak saya diculik itu terpingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang kamu udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini. Bagian muka. Di video itu ya. Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak tahu itu orang jauh kan ngomong ke anaknya gitu katanya. Nyesel nggak sekarang? Iya memang nyesel ya saya kagetnya nggak inget
dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan gitu. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia jadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi dalam kasus penganiayaan nenek ini. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Ahmad berujar, saat itu dirinya melihat korban dikerumuni warga dan langsung memukulinya pada bagian wajah serta dada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Tono menambahkan, Ahmad yang sudah diringkus petugas dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Diketahui, kasus penganiayaan yang dialami lansia ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, lansia itu sedang dikerumuni sejumlah warga setelah diduga menculik anak kecil. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tersebut. Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainnya. Diketahui, lansia tersebut ialah Aisyah, 76, warga Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga setelah mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu, 4 Mei 2025. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Akhirnya, sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Aisyah hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan Abdul Kohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Aisyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik, dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah
Pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Qohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini, hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, ucap Tono. Salah satu pelaku penganiayaan Nenek Asya di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad berhasil diamankan pihak kepolisian. Sementara untuk pelaku lainnya bernama Abdul Qohar saat ini masih berada dalam status diburu lantaran melarikan diri seusai melakukan penganiayaan. Menurut keterangan pelaku bernama Ahmad, pada Selasa 6 Mei 2025, ia berani memukuli korban lantaran gelap mata mendengar anaknya hendak diculik korban. Saya pun langsung mendatangi Asya yang saat itu tengah dikerumuni warga, lalu langsung melayangkan hantaman keras ke wajah serta dada korban. Akibat perbuatannya itu, kini Ahmad dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya diketahui bahwa kasus penganiayaan Nenek Asya ini viral setelah sempat di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik itu, memperlihatkan seorang lansia tengah dikerumuni sejumlah warga karena dituding menculik anak kecil. Lalu setelahnya didapati pria berbaju putih memaki-maki Asya dan melayangkan pukulan ke lansia tersebut. Belakangan terungkap fakta bahwa ternyata saat itu Asya berniat tolong kepada seorang anak lantaran sudah tak kuat berjalan menanjak. Ia diketahui baru saja pulang mengambil dana pensiunan milik almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu 4 Mei 2025. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban, sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher, dan kepala. Untuk satu pelaku lagi, kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat, segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu pelaku lagi. Tentunya pasal yang kami sangkakan terhadap kedua pelaku ini yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Ya, tentunya untuk DPO kami menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Dimanapun yang bersangkutan lari, tentunya tim akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Ketika yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Anak saya diculik itu, terus pingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang mukul, udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini. Bagian muka. Video itu ya? Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak tahu, itu orang jauh kan mau muka anaknya, gitu katanya. Nyesel nggak sekarang? Iya memang nyesel, ya saya kagetnya, nggak inget. Dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan gitu. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia jadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Qohar, 37. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok,
Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi dalam kasus penganiayaan nenek ini. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Ahmad berujar, saat itu dirinya melihat korban dikerumuni warga dan langsung memukulinya pada bagian wajah serta dada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Tono menambahkan, Ahmad yang sudah diringkus petugas dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Diketahui, kasus penganiayaan yang dialami lansia ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, lansia itu sedang dikerumuni sejumlah warga setelah diduga menculik anak kecil. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tersebut. Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainnya. Diketahui, lansia tersebut ialah Asyah, 76, warga Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga setelah mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu, 4 Mei 2025. Penganiayaan ini berawal saat Asyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Asyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Akhirnya, sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Asyah hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan Abdul Kohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Asyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah, pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Kohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini, hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, ucap Tono. Salah satu pelaku penganiayaan Nenek Aisyah di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bernama Ahmad berhasil diamankan pihak kepolisian. Sementara untuk pelaku lainnya bernama Abdul Kohar saat ini masih berada dalam status diburu lantaran melarikan diri seusai melakukan penganiayaan.
Menurut keterangan pelaku bernama Ahmad pada Selasa 6 Mei 2025, ia berani memukuli korban lantaran gelap mata mendengar anaknya hendak diculik korban. Saya pun langsung mendatangi Aisyah yang saat itu tengah dikerumuni warga, lalu langsung melayangkan hantaman keras ke wajah serta dada korban. Akibat perbuatannya itu, kini Ahmad dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya diketahui bahwa kasus penganiayaan nenek Aisyah ini viral setelah sempat di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik itu, memperlihatkan seorang lansia tengah dikerumuni sejumlah warga karena dituding menculik anak kecil. Lalu setelahnya didapati pria berbaju putih memaki-maki Aisyah dan melayangkan pukulan ke lansia tersebut. Belakangan terungkap fakta bahwa ternyata saat itu Aisyah berniat tolong kepada seorang anak lantaran sudah tak kuat berjalan menanjak. Ia diketahui baru saja pulang mengambil dana pensiunan milik almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu 4 Mei 2025. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher, dan kepala. Untuk satu pelaku lagi kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu pelaku lagi. Tentunya pasal yang kami sangkakan terhadap kedua pelaku ini yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Ya tentunya untuk BPO kami menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Dimanapun yang bersangkutan lari, tentunya tim akan melakukan pengejaran dan penangkapan. Ketika yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Anak saya diculik itu terpingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang nggak mukul, udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak gitu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? Satu kali. Bagian apa? Bagian ini, bagian muka. Video itu ya? Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak tahu itu orang jauh kan, mau muka anaknya gitu katanya. Nyesel nggak sekarang? Iya memang nyesel ya, saya kagetnya nggak inget dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan gitu. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia jadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Penganiayaan ini berawal saat Aisyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Aisyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Seorang nenek di Cianjur viral dipukuli warga setelah dituduh sebagai penculik. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nenek tersebut diketahui bernama Nenek Aisyah yang usianya sudah mencapai 76 tahun. Meski dia sudah renta, tapi mirisnya dia menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Akibat kejadian ini, warga yang melakukan pemukulan harus berurusan dengan polisi. Seorang pelaku bernama Ahmad, 50, berhasil diamankan polisi dalam kasus penganiayaan nenek ini. Ahmad mengaku memukuli korban hingga terluka karena gelap mata. Ahmad berujar, saat itu dirinya melihat korban dikerumuni warga dan langsung memukulinya pada bagian wajah serta dada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya masih memburu pelaku lain dalam kasus ini, yaitu Abdul Kohar, 37. Tono menambahkan, Ahmad yang sudah diringkus petugas dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Diketahui, kasus penganiayaan yang dialami lansia ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, lansia itu sedang dikerumuni sejumlah warga setelah diduga menculik anak kecil. Dalam rekaman video berdurasi 23 detik, seorang pria berbaju putih memaki-maki hingga memukul lansia tersebut.
Aksinya tersebut langsung dihalangi warga lainnya. Diketahui, lansia tersebut ialah Asyah, 76, warga Desa Bunijaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia mengalami tindak pengeroyokan sejumlah warga setelah mengambil dana pensiun almarhum suaminya di Sukabumi pada Minggu, 4 Mei 2025. Penganiayaan ini berawal saat Asyah hendak pulang dan meminta bantuan seorang anak karena dirinya sudah tak kuat berjalan dalam kondisi jalan menanjak. Namun, anak kecil itu malah lari meninggalkan Asyah dan dirinya malah diteriaki dan dituduh sebagai penculik. Akhirnya, sejumlah warga pun berdatangan dan mengerumuni Asyah hingga terjadi aksi pemukulan dan penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan Abdul Kohar, 37, pelaku pengeroyokan terhadap Asyah, 76, di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cianjur meringkus pelaku di tempat persembunyiannya, di tempat pemakaman umum, TPU, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, ketika diamankan petugas, pelaku sedang berada di area pemakaman yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Di sekitar lokasi juga, petugas menemukan saung yang diduga dijadikan tempat bagi pelaku untuk bersembunyi dari kejaran polisi, kata Tono pada wartawan, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 7 Mei 2025. Tono menyebut, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban yang dituduh sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar juga merupakan provokator menuduh penculik, dan mengakui memukuli korban sebanyak 3 kali hingga lebam serta memar, terangnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, jelas Tono, pelaku meneriaki korban sebagai penculik karena di kampung itu sering ada isu penculikan anak. Namun, sampai saat ini, Polres Cianjur belum pernah menerima laporan terkait kasus penculikan. Motifnya adalah, pelaku merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Pelaku ini termakan isu yang ada di media sosial. Abdul Kohar ini merupakan pelaku utama, ungkap Tono. Menurutnya, sejauh ini, hanya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pemukulan seorang nenek tersebut. Warga yang lain hanya mengerumuni dan melihat korban. Akibat perbuatannya, pelaku kita kenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal